Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Fei Hong, kamu sudah terlalu jauh. Barang tanpa pemilik, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Salah satu pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan memarahinya, daging di wajahnya bergerak dalam kemarahan. Ekspresi Fei Hong menjadi dingin, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sampah, tersesat jika Anda tidak ingin mati. Katanya dingin. Dia membuka telapak tangannya dan meraih Kaisar bela diri. Segera, kekuatan tak terlihat yang besar mengikat Kaisar bela diri dan dia mengepalkan tinjunya. Kakak. Kaisar bela diri berteriak saat Kaisar Ki pelindungnya langsung hancur, tulang dan baju besinya hancur dan berubah bentuk, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tersesat, Fei Hong mengayunkan lengannya dan ahli Kaisar bela diri melesat seperti pegas. Seluruh aula harta karun tiba-tiba menjadi sunyi mematikan, dan wajah semua orang pucat. Fei Hong melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi, tetapi jika ada yang memiliki pikiran yang tidak pantas, aku akan langsung menghancurkannya menjadi pasta daging. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, dengan tatapan sombong dan menghina di matanya, Fei Hong menoleh ke Yun Xiao dan berkata, Tuan Muda Yun, ayo pergi mencari harta karun. Yun Xiao menatapnya dan berkata, seperti kata pepatah, benda tanpa pemilik dibagikan oleh mereka yang melihatnya. Saya tidak bisa melangkah terlalu jauh, bagaimana dengan ini, kuali emas ini milikmu, dan barang di dalamnya milikku. Apa? Wajah Fei Hong menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, saya bukan seorang alkemis, jadi untuk apa saya membutuhkan kuali ini? Mengapa Anda tidak memberikan kuali itu kepada Tuan Muda Yun, dan saya akan mengambil barang di dalamnya? Maaf, kata Yun Xiao, saya ingin elemen tanah di kuali. Mata Fei Hong memancarkan tatapan menyeramkan dan dia mencibir, tanpa bantuanku, kamu mungkin tidak bisa menembus penghalang elemen ini sendiri. Baiklah, kata Yun Xiao tanpa ekspresi, tonton saja, dia maju selangkah, dan gelombang aura dari tubuhnya langsung menekan. Dengan suara, weng, kuali bergetar dan segera menembakkan lingkaran cahaya berwarna bumi, itu membentuk penghalang dan menahan aura. Yun Xiao segera merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding besi, dan darah serta kinya bergejolak, dia mendengus dingin saat cahaya pedang dingin muncul di tangannya, dia memegang pedang dingin di tangannya dan perlahan mendorongnya ke depan. Kekuatan aturan yang tajam mengelilingi pedang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya memantul dari pedang, membentuk bunga es biru di udara, ketika ujung pedang menyentuh penghalang, lingkaran riak muncul, dan kemudian dimasukkan ke dalamnya sedikit demi sedikit. Murid Fei Hong menyusut dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya, dia berubah menjadi burung hering. Dia adalah salah satu orang pertama yang bergegas ke aula, dia telah mencoba menyerang 3 kali, tetapi dia terpental kembali oleh kekuatan penghalang elemen bumi, dia secara alami mengerti betapa kuatnya penghalang ini, dan dia melihat pedang dingin itu dengan sedikit ketidakpastian. Bas. Tiba-tiba, suara gemetar datang dari pedang es, rune biru dengan cepat terbang dan sejumlah besar udara dingin menyebar, beberapa prajurit yang dekat dengannya langsung membentuk lapisan es tipis. Kemajuan kekuatan pedang juga terhenti, lapisan tipis cahaya putih dilepaskan dari lapisan cahaya kuning, menutupi pedang. Yun Xiao tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki kekuatan ratusan juta pound di tangannya, dan dia hampir tidak bisa mengangkat pedangnya. Dia tiba-tiba berteriak, dan kulit di sekujur tubuhnya berubah menjadi keemasan, kekuatan keempat gerbang tiba-tiba menyebar, dan lengannya menjadi lebih dari 2 kali lebih tebal, tubuh pedang yang gemetar langsung stabil, dan dia menusuk ke depan lagi. Bum, kuali emas yang terbuat dari tembaga murni mulai bergetar, dan suara guntur datang dari dalam, kedengarannya seperti ribuan pasukan dan kuda, tetapi juga terdengar seperti tanah longsor dan tsunami, gelombang kehendak bumi menyebar. Udara bergemuruh dan meledak, dan ruang menjadi tidak stabil. Cahaya keemasan di sekujur tubuh Yun Xiao segera ditekan, otot-ototnya benar-benar layu, dan seluruh tubuhnya berubah bentuk. Ledakan, bang, ledakan. Begitu seniman bela diri di sekitarnya bersentuhan dengan kehendak bumi,
seolah-olah mereka telah ditabrak meteorit, seluruh tubuh mereka linglung saat mereka dikirim terbang, dan mereka memuntahkan seteguk besar darah. Bahkan ada keberadaan di puncak alam Kaisar bela diri yang meledak menjadi daging cincang dan hujan darah dalam sekejap. Mundur. Pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri bintang 1 terkejut, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dari aula. Di bawah kehendak bumi, Kaisar Qi dari 9 surganya hanya bisa bertahan selama beberapa napas sebelum dadanya hancur dan organ dalamnya terkoyak, dia terluka parah. Segera, lebih dari 10 sinar cahaya menyala dan mereka semua mundur. Namun, 4 dari mereka meledak satu persatu bahkan sebelum mereka bisa melarikan diri, berubah menjadi tumpukan daging dan darah. Fei Hong juga kaget, dia mengedarkan Kaisar Qi-nya sebanyak yang dia bisa, dan lapisan cahaya putih muncul di kulitnya, seluruh tubuhnya juga ditekan oleh fluktuasi kehendak bumi, dan bentuknya terus berubah. Tatapan galak melintas di mata Yun Xiao saat dia berteriak, "Buka!" Pedang panjang itu bergetar dan niat pedang melonjak, di sekitar pedang dingin, kristal kecil berbentuk kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya muncul. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah simbol ledakan. Pesona bumi tiba-tiba meledak, dan kekuatan besar menghantam wajahnya. Seluruh ruang benar-benar dipelintir, dikompresi menjadi titik ekstrim, dan kemudian diperluas. Yun Xiao tercengang, dia buru-buru menarik kembali pedangnya dan berubah menjadi sambaran petir untuk melarikan diri. Namun, kekuatan ruang langsung menekan. Ledakan. Yun Xiao merasa seolah-olah dia telah ditabrak gunung, cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menghilang, dan dia batuk seteguk darah saat dia mundur 100 meter. Fei Hong juga tidak enak badan, tetapi dia sudah mulai berlari sebelum penghalang itu rusak, dia mendengus dan darah menetes di sudut mulutnya. Setelah kekuatan penghalang menyebar, seluruh ruang di aula langsung kembali ke keadaan semula. Kuali emas juga menjadi tenang. Desir. Fei Hong langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju, kelima jarinya berubah menjadi cakar tajam besar dan seperti jaring ikan, dia meraih seluruh kuali. Haha, Tuan Muda Yun, terima kasih. Kita akan bertemu lagi. Fei Hong tertawa puas, dia tiba-tiba meraihnya dan senyumnya membeku. Tidak hanya kuali tidak bergerak sama sekali, tetapi kekuatan besar menekan telapak tangannya, seolah-olah seseorang telah menariknya dengan keras, dan tubuhnya tanpa sadar memantul ke bawah. Ledakan. Seluruh tubuhnya menghantam kuali, dan dengan dentang, kuali emas meledak berkeping-keping. 3 warna cahaya tiba-tiba berkumpul di udara, warnanya ungu, hijau, dan biru. Di dalam 3 lampu, sebuah gunung mini bersinar terang. Gunung kecil itu kebetulan memiliki 3 puncak, masing-masing dari 3 warna berbeda, dan memancarkan kekuatan elemen bumi yang kuat. Bahkan dari jarak 100 meter, Yun Xiao bisa merasakan kompresi spasial datang padanya, membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah Fei Hong menabrak kuali, kepalanya berdarah, dia hanya berjarak beberapa meter dari bukit, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang, meninggalkan jejak darah panjang di tanah. Apa ini? Dia sebenarnya sangat sombong. Yun Xiao terkejut, dan matanya bersinar karena kegembiraan saat dia melihat gunung 3 warna. Puncak gunung ini jelas bukan elemen bumi yang bermutasi sederhana, itu adalah persenjataan mendalam yang telah disempurnakan oleh seseorang, sepenuhnya terbuat dari 3 jenis elemen bumi yang bermutasi. Puncak gunung penuh dengan spiritualitas, setelah keluar dari kuali, ia berhenti di udara untuk sementara waktu, kemudian, lingkungan mulai berputar dan perlahan menjadi kabur, itu benar-benar akan menembus udara dan terbang menjauh. Tetap di sini. Begitu Yun Xiao membuang tablet alam ilahi keluar, itu segera berubah menjadi tablet giok besar dan melayang di atas gunung. Cahaya keemasan di prasasti itu beredar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Kekuatan dunia tersebar seperti cahaya bulan, menekan ruang yang terdistorsi kembali ke bawah. Puncak gunung sepertinya telah merasakan kekuatan tablet alam ilahi, itu bergetar, dan ruang di sekitarnya hancur, seluruh aula bergetar dan hampir runtuh. Kamu ingin pergi, patuh masuk untuk tuan muda ini. Yun Xiao dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan lingkaran karakter kuno maha melintas di udara dan berputar-putar di sekitar gunung. Cahaya 3 warna dari seluruh gunung dicuci oleh kekuatan dunia,
dan tiba-tiba menjadi sangat redup sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Gunung itu juga perlahan naik, akan tersedot. Yun Xiao juga terkejut, jika itu adalah senjata tingkat mendalam biasa, itu akan diambil dalam sekejap, tetapi gunung itu terlalu berat, sangat berat sehingga sangat sulit untuk dipindahkan. Tiba-tiba, bayangan cakar hitam besar muncul di langit dan mencakar Yun Xiao. Cahaya perak menyembur keluar dari cakar hitam, itu sebenarnya sisik yang tak terhitung jumlahnya yang terbuka dan menebas seperti pedang. Kamu mencari kematian. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia terus melemparkan teknik Dewa Alam Besar dengan kedua tangan untuk mengumpulkan gunung dewa 3 warna. Namun, cahaya keemasan melonjak di belakangnya dan berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, 2 kepala memelototinya, dan keempat matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apa? Suara terkejut Fei Hong bisa terdengar dari kehampaan. Cahaya di salah satu lengannya berputar, dan kotak pedang cahaya surga muncul di lengannya, tangannya yang lain terus-menerus membentuk segel tangan dan menyerang, lalu dia menunjuk dengan 2 jari. Dentang, kotak pedang terbuka, dan lampu perak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, pedang Qi membubung ke langit. Bang 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 bang. Seluruh tangan hitam ditembus dalam sekejap, jimat pedang muncul di udara dan mengembun menjadi lautan pedang Qi, menyebarkan semua gas hitam. Dalam formasi pedang, ruang itu terkoyak, dan sosok Fei Hong terungkap, wajahnya penuh ketakutan dan kengerian. Mengampuni saya, Tuan Cloudski, selamatkan aku. Saya tahu kesalahan saya. Dia terus memohon belas kasihan, tetapi aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, jelas bahwa dia mengumpulkan kekuatan untuk menerobos formasi pedang. Yun Xiao mendengus marah saat dia menarik kotak pedang di belakangnya, dia mengubah gerakan mantra pedangnya, dan tiba-tiba, momentum. Pedang naik, jangan. Fei Hong mengeluarkan raungan ketakutan dan potensinya meledak seketika, dia memblokir serangan pedang dan berubah menjadi cahaya untuk melarikan diri. Namun, kubah aula tiba-tiba menjadi gelap dan dipenuhi dengan cahaya hijau. Wajah ketiga Yun Xiao penuh dengan sarkasme, dia meraih palu dengan satu tangan dan melakukan mantra guntur dengan tangan lainnya, siap untuk menyerang. Ledakan, palu itu hancur, petir mendarat di momentum pedang dan menembus Kaisar Qi Fei Hong, itu menghantam langsung kepalanya, mengakhiri hidupnya. Yun Xiao mendengus saat dia menarik semua artefak mistik dan berhala Dharma, wajahnya menjadi pucat. Gunung ilahi 3 warna akhirnya dibawa ke tablet alam ilahi, matanya penuh kegembiraan, dia melambai di udara dan mengambil kembali tablet alam ilahi. Merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa gunung ilahi mengambang di tablet alam ilahi, tidak bergerak, seolah-olah telah menjadi sunyi. Dia masih sedikit khawatir, jadi dia mengirimkan bayangan indera ilahi untuk menjaga gunung ilahi jika menembus alam dan pergi. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan beberapa pil dan memakannya. Membunuh Fei Hong tidak membutuhkan banyak energi, kuncinya adalah organ dalamnya telah terluka oleh elemen tanah, mematahkan pesona dan mengumpulkan gunung suci juga membutuhkan banyak energi. Setelah menyesuaikan kekuatan asalnya sejenak dan memulihkan sebagian besarnya, dia berubah menjadi cahaya azure dan terbang keluar dari aula harta karun. Di luar aula harta karun, lebih dari selusin seniman bela diri masih menunggu dan menonton. Begitu mereka melihat Yun Xiao keluar dengan selamat, mereka tahu bahwa harta karun itu hilang, dan wajah mereka menjadi gelap. Yun Xiao melirik kerumunan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju aula utama. Para pembudidaya segera bergegas ke aula Treasuresin untuk melihat apakah ada lagi sup untuk diminum. Ketika mereka melihat mayat hitam Fei Hong, mereka semua terkejut, tetapi mereka juga merasakan kenikmatan balas dendam. Begitu Yun Xiao melangkah ke aula utama, dia hanya melihat beberapa prajurit, yang sama sekali tidak proporsional dengan ratusan dan ribuan orang yang bergegas masuk sebelumnya. Ada formasi abu-abu di tengah aula, yang digunakan untuk teleportasi. Yun Xiao sedikit terkejut, seluruh istana bintang tidak kecil atau besar, jadi tidak mungkin itu bisa menggunakan susunan teleportasi. Aula utama terhubung ke altar dari 3 area bintang kecil, jadi kemungkinan besar mereka diteleportasi ke ruang yang tumpang tindih. Beberapa prajurit di samping susunan masih ragu-ragu, Yun Xiao melangkah ke dalamnya dan mulai melemparkan segel mantra untuk mengaktifkan susunan. Tiba-tiba, beberapa garis cahaya terbang dari luar istana dan juga jatuh ke dalam formasi.
Sebanyak lebih dari 10 orang menghilang dalam cahaya teleportasi. Pada saat berikutnya, cahaya melintas di ruang gelap, dan beberapa orang muncul. Apa yang terjadi? Ekspresi Yun Xiao berubah, tidak ada seorang pun di ruang gelap ini, hanya 17 pintu yang terbuka di depan mata semua orang. Dan susunan 17 pintu persis seperti 17 bintang dari bidang bintang kecil yang berbahaya di bidang bintang kura-kura hitam, membentuk ekor ular kura-kura. Ini sangat sederhana, dari 17 gerbang ini, 16 harus menjadi gerbang kematian, dan hanya satu yang merupakan gerbang kehidupan. Saya khawatir hanya 1/17 dari mereka yang datang ke sini sebelumnya masuk hidup-hidup. Seorang pria berkata dengan dingin dengan nada mengejek, dia adalah Jiao Hao dari keluarga Beiming, yang selalu menganggap Yun Xiao merusak pemandangan. 6 lainnya juga ahli dari keluarga Beiming, mereka bertujuh telah mencari aula samping terdekat tetapi tidak menemukan apa-apa, jadi mereka datang ke aula utama, di mana mereka kebetulan diteleportasi bersama Yun Xiao. Adapun 3 orang yang tersisa, mereka adalah seniman bela diri yang sama sekali tidak terkait, mereka juga berkumpul ketika mereka melihat ada banyak orang. Apakah kamu yakin? Yun Xiao bertanya dengan heran. Aku bisa menebaknya, Jiao Hao mencibir. Itulah yang saya katakan, kata Yun Xiao, bagaimana mungkin penguasa istana bintang mungkin memasang jebakan bodoh seperti itu? Petik 2. Li Yun Xiao, beraninya kamu. Dia menangis. Hanya ada beberapa dari kita di sini. Jiao Hao berteriak, apakah Anda pikir ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda? Petik 2. 6 pria lainnya dari keluarga Beiming berkedip dan mengepung Yun Xiao. Ekspresi 3 orang yang tersisa berubah, mereka dengan waspada meringkuk bersama dan menjaga jarak tertentu dari 8 orang itu. Kami bahkan belum mengetahui situasinya di sini, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, tidakkah Anda pikir Anda sedikit tidak berpikir dengan tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan dan menyerang kami? Petik 2. Hanya hitungan menit untuk menjatuhkan Anda, sama halnya dengan mempelajari situasi di sini dengan cermat, ayo. Dengan lambaian tangannya, aura Jiao Hao meledak saat dia mengeluarkan cambuk tulang panjang dari kegelapan, tulang punggung binatang iblis yang tidak dikenal berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Gigi raksasa yang inovatif. Cambuk tulang hitam bergetar dan berubah menjadi bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya, semuanya adalah potongan-potongan tulang, disertai dengan suara angin dan guntur, itu menakutkan dan menakutkan. 6 orang lainnya membentuk formasi dan berteriak saat mereka bergabung. Yun Xiao telah bertarung dengan Laut Purba Dunia Bawah Utara sebelumnya, jadi tidak ada yang berani meremehkannya, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka segera setelah mereka tiba. Bersama-sama, mereka berenam membentuk halo besar yang benar-benar membelenggu Yun Xiao. Cincin kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cincin cahaya, lapis demi lapis, dan menjebaknya, membuatnya tidak bisa bergerak. Bagus sekali. Jiao Hao tertawa terbahak-bahak, mereka telah membuat kesepakatan rahasia bahwa mereka berenam hanya akan bertugas menekan musuh, dia akan mengandalkan cambuknya untuk menyerang. Tidak hanya cincin cahaya yang tak terhitung jumlahnya dapat menutup ruang dan gerakan, tetapi mereka juga dapat mengunci energi elemen. Bang bang bang, cambuk yang tak terhitung jumlahnya jatuh, yang masing-masing mengenai Yun Xiao dan meledak menjadi awan asap hitam. Kekuatan menakutkan menyebar ke segala arah, dan wajah ke-6 orang itu berubah, merasakan kekuatan datang kepada mereka, salah satu dari mereka berteriak, mundur. Energi primordial Yun Xiao terkunci, jadi dia hampir pasti mati ketika dia terkena cambuk hitam. Ke-6 pria itu segera menarik energi primordial mereka dan melangkah mundur untuk menghindari dampak cambuk panjang. Apakah kamu sudah selesai? Awan asap hitam berangsur-angsur menghilang, dan sosok Yun Xiao terungkap dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia berdiri di tempat, bahkan tidak bergerak. Ah, apa-apaan sialan? Ketujuh pria dari Istana Kegelapan terkejut, dan mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya, perasaan buruk menyebar di hati mereka. Jiao Hao, khususnya, basah kuyup dengan keringat dingin, wajahnya menjadi pucat, bagaimana Anda bisa pengecut? Petik 2. Ekspresi penghinaan melintas di mata Yun Xiao, dengan teleportasi, dia muncul tepat di depan pria itu, mengangkat tinjunya, dan meninju dengan kilatan cahaya keemasan. Ledakan, tinju itu langsung meninju dada lawannya dan tiba-tiba meledak.
Jiao Hao ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menyaksikan tinju emas mengenai dadanya dan kemudian sebuah lubang besar muncul. Kekuatan fisik Yun Xiao bahkan bisa merobek Kaisar Bela Diri Bintang 9 dengan tangan kosong, tetapi Jiao Hao hanyalah Kaisar Bela Diri Bintang 8, jadi dia terbunuh di tempat. 6 orang lainnya, serta 3 lainnya yang tidak ada hubungannya dengan itu, semuanya sangat terkejut, dan mata mereka mengungkapkan ketakutan yang luar biasa. Apakah Anda mati atau hidup? Yun Xiao menunjuk ke 6 pria itu dan bertanya. Keenam pria itu tertegun sejenak, salah satu dari mereka mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Ye, kamu bersedia membiarkan kami pergi?" Setelah dia selesai berbicara, dahinya sudah berkeringat dingin, hampir membeku. Tentu saja, Yun Xiao mencibir, "Aku akan membiarkanmu pergi dengan syarat, buka 17 pintu ini satu per satu." Ah, bukankah ini mengirim kita ke kematian kita? Orang itu menjadi cemas. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, "Saya tidak mempertaruhkan hidup saya." Dia berteriak, "Aku akan mati sekarang." Wajah keenam orang itu tiba-tiba berubah, dan mata mereka mengungkapkan kebencian, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Keenam orang itu saling memandang, dan tidak ada yang berani melangkah maju. "Dauji," kata Yun Xiao dingin, "kamu pergi." Dia dengan santai menunjuk. Wajah pria itu menjadi pucat, dia menggertakkan giginya dan terbang, dia melirik ke 17 pintu dan memejamkan mata untuk menghitung, kemudian dia berjalan ke salah satu pintu dan membukanya. Ledakan. Kekuatan besar bergegas keluar seperti banjir dan binatang buas, langsung meledakkannya berkeping-keping, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Semua orang bergidik dan mengungkapkan ekspresi ketakutan, gemetar ketakutan. Setelah pintu dibuka, berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan 16 pintu. Itu benar-benar yang dikatakan orang itu, 16 gerbang kematian dan 1 gerbang kehidupan. Yun Xiao menyandarkan dagunya di tangannya dan berkedip saat dia berkata, "Ini menyelamatkanku dari masalah, saya hanya perlu mencobanya satu persatu, jika aku tahu lebih awal, aku akan menyelamatkan nyawa pria cambuk itu bisa mengimbangi gerbang kematian." 5 orang yang tersisa dari istana kegelapan gemetar dan menggigil, dan wajah mereka pucat. "Berhentilah membuang-buang waktu," Yun Xiao berteriak, "kamu." Dia dengan santai menunjuk. Pria yang ditunjuk menghindar dengan cepat dan menunjuk ke arah seorang pria di belakang pria itu. Pria yang diarahkan membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap dengan marah pada temannya yang telah menghindar, matanya memuntahkan api. Rekannya segera menoleh. "Yi Feng, jika aku tidak mati, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Pria itu meraung dan melemparkan lengan bajunya, dia berjalan menuju pintu dan mendorongnya terbuka. Ledakan. Begitu tangannya menyentuh pintu, terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan ruang di mana pintu itu berada runtuh dari segala arah. Pria itu tersedot ke dalam lubang hitam dan berubah menjadi singularitas, menghilang ke dalam malam. Kali ini, wajah 4 orang yang tersisa bahkan lebih pucat, perasaan menunggu kematian ini seperti menggunakan pisau untuk memotong daging mereka, itu bahkan lebih tidak nyaman daripada langsung memotongnya. "Inilah yang kamu dapatkan karena menyerangku," kata Yun Xiao dingin, "setidaknya aku memberimu kesempatan untuk hidup." "Kami mengerti, terima kasih, Tuan Muda Yun Xiao." Salah satu dari mereka menghela nafas dan berinisiatif untuk terbang dan memilih pintu, tetapi hasilnya masih mati seketika. 2 lainnya juga memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka, mereka terbang satu demi satu dan memilih 2 pintu, satu di ujung dan satu di ujung. Ledakan, ledakan, ada 2 ledakan, dan semua tulang hilang. Wajah Yi Feng jelek seperti hati babi, dia hampir menangis. Saat dia berkata, "Tuan Cloudsky, saya mohon Anda untuk membiarkan saya pergi, saya benar-benar tidak ingin mati." 3 lainnya menatapnya dengan acuh tak acuh, meskipun ada rasa malu di mata mereka, mereka tidak mengejeknya, lagi pula, tidak ada yang takut mati. "Apa gunanya membuat Anda tetap hidup?" kata Yun Xiao sinis, "Anda akan mencoba pintunya, apa gunanya menahanmu? Apakah menurutmu aku harus meninggalkan sampah itu dan mengambil risiko sendiri? Selama kamu membiarkanku pergi, aku bersedia menjadi budakmu." Yi Feng meratap. "Aku tidak butuh sampah." Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Apakah Anda akan menguji pintu atau mati sekarang?"
Aku akan memberimu 3 napas untuk dipertimbangkan. Tuanku, tuanku, saya masih memiliki nilai. Yi Feng sepertinya telah mengingat sesuatu, dia memandang 3 orang lainnya dengan waspada, lalu menggerakkan bibirnya dan mulai mengirimkan suaranya. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berpikir keras, kemudian, dia mencibir dan berkata, baiklah, aku akan mengampuni hidupmu. Tapi aku tidak nyaman denganmu, kamu sangat gesit. Wajah Yi Feng memerah karena malu, tetapi mengetahui bahwa dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia bahkan lebih terkejut dan bersemangat, dia dengan cepat membungkuk dan berkata, terima kasih, kebaikan Tuan Yun Xiao untuk tidak membunuhku akan tak terlupakan, aku tidak akan pernah melupakannya, kian-kian. Baiklah, baiklah. Yun Xiao terlalu malas untuk mendengarkan sanjungannya, dia hanya melakukan gerakan mantra di udara dan menamparnya ke tubuh Yi Feng. Bang bang bang, 3 suara yang merobek udara terdengar, Yi Feng mengerang saat darah mengalir dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi ketakutan. Aku sudah meninggalkan bekas padamu, aku akan datang menemuimu setelah aku selesai, saya tidak bisa repot-repot memberitahu Anda apa yang dilakukan tanda itu, kamu bisa mencoba mengkhianatiku, Yun Xiao berkata perlahan. Aku tidak akan berani, Yi Feng berkata dengan tergesa-gesa. Dia mengedarkan kekuatan esensinya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, hatinya tenggelam. Semakin tampaknya tidak berbahaya pembatasan itu, semakin kuat. Tetapi pada saat yang sama, dia menghela nafas lega, karena Yun Xiao bersedia meninggalkan jejak, itu membuktikan bahwa dia memang berniat untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, hanya ada 12 dari 17 pintu yang tersisa, mereka seperti 12 batu nisan yang berdiri di sana. Merasakan tatapan Yun Xiao, 3 pria lainnya tersentak dan mundur 1000 kaki jauhnya, terlihat sangat waspada. Tuan Langit Awan, salah satu dari mereka berteriak kaget, Tuan Cloudsky, kami tidak memiliki dendam. Aku tahu, kata Yun Xiao, tapi masih ada 12 pintu yang tersisa, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak menemukan jalan keluar, aku khawatir kita akan terjebak di sini selamanya. Mereka bertiga memiliki ekspresi yang sangat jelek, salah satunya memiliki sepasang mata segitiga, hidung datar, dan mulut bengkok. Dia berkata, saya punya metode, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. 2 orang lainnya menatapnya dengan ekspresi bersemangat. Aku seorang penjinak binatang, dan aku memiliki beberapa makhluk roh bersamaku, mungkin saya bisa mencoba pintunya, kata pria itu. Bagus. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Salah satu dari mereka berkata dengan heran. Aku belum sempat memberitahumu, kata pria itu. Gah! Yi Feng menggertakkan giginya dan wajahnya menjadi pucat, matanya memuntahkan api, kelima anggota keluarga Beiming telah mati. Pria bermata segitiga itu mengeluarkan karung dan melemparkannya ke udara, kemudian, dia melemparkan beberapa segel mantra ke dalamnya. Tali yang diikat ke karung itu dilepaskan, karung itu terbuka lebar dan seekor kuda bertanduk tunggal, diikuti oleh kera bersenjata kolosal, kelabang bersayap, tikus petir, kodok besar, dan gajah merah, Pixiu, berlari keluar. Tiba-tiba, lebih dari 20 hewan keluar dan berlarian di langit. Apa? Yun Xiao tercengang, saya pikir penjinak binatang hanya bisa menjinakkan 1. Petik 2. Itu benar, tidak peduli seberapa kuat penjinak binatang, mereka hanya bisa memilih paling banyak 2 binatang iblis, jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk maju dengan kultivasi mereka sendiri. Aku salah satu penjinak binatang buas yang tidak bisa maju lebih jauh, jadi aku membuat beberapa lagi ketika aku tidak ada hubungannya, aku tidak memiliki kendali yang kuat atas monster-monster ini, tapi aku yakin tidak akan menjadi masalah bagiku untuk membiarkan mereka membuka pintu. Itu benar. Yun Xiao mengangguk dan tersenyum, kemampuan Anda adalah musuh bebuyutan dari skema ini. Pria bermata segitiga itu tertawa canggung dan dengan cepat membuat segel tangan sambil mengucapkan nada aneh. Binatang iblis segera tenang, mereka berbaris dengan patuh dan mulai bergegas untuk membuka pintu satu per satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu persatu, binatang iblis dimusnahkan, dahi bermata segitiga berlumuran keringat, tetapi lebih dari itu, dia merasakan sakit di hatinya. Segera, di bawah keterkejutan semua orang, semua 11 pintu dihancurkan, hanya menyisakan 1 pintu yang berdiri di sana sendirian. Ini Bian. Mata segitiga juga merasa pusing dan berteriak,
aku tidak bisa sesial itu, kan? Ini bukan masalah keberuntungan, kata Yun Xiao, mungkin karena tata letaknya selalu seperti ini, tidak peduli bagaimana Anda membuka pintu, 16 jalan pertama pasti akan menjadi jalan buntu. Ayaya, sungguh desain yang kejam, jika jumlah orang yang diteleportasi pada satu waktu kurang dari 17, bukankah itu berarti mereka semua akan musnah? Mata segitiga menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan ngeri, bahkan jika sejumlah besar orang diteleportasi, setidaknya 16 orang harus mati sebelum kita bisa melewatinya. Belum tentu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, karena ini adalah segel, pasti ada cara untuk memecahkannya, hanya saja lebih nyaman untuk mencobanya satu persatu, bagaimanapun, aku akan menggunakan orang-orang dari Istana Kegelapan untuk mengisi lubang, jadi aku tidak merasakan sakit hati. Keringat dingin keluar di dahi Yi Feng, dan dia merasa seluruh tubuhnya basah kuyup, dia melirik ketiga pria dengan mata hering dan menghafal wajah mereka. Dalam hatinya, ketiga orang ini sudah dijatuhi hukuman mati, jika tidak, jika berita tentang dia memohon belas kasihan disebarkan, dia akan benar-benar malu, dan dia bahkan mungkin berubah menjadi abu dengan menjadi Istana Kegelapan. Mata segitiga mengendalikan monster dengan kepala manusia dan tubuh ular untuk membungkus dirinya di sekitar pegangan pintu dan membukanya dengan paksa. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih bersinar, menerangi seluruh ruang gelap. Pemandangan di sekitarnya berubah, di ruang putih, terdengar suara logam yang menghantam logam. Itu tidak ada habisnya, dan setiap serangan menyayat hati. Ini saya. Beberapa dari mereka melihat ke atas, kabut putih berangsur-angsur menyebar, dan satu set lonceng rumit muncul di depan mereka. Sekilas, ada total 13 lonceng besar, 33 lonceng sedang, dan 72 lonceng kecil, di antara mereka, 13 lonceng besar sedikit bergetar, dan suara gemerisik datang dari mereka. Embusan angin bertiup, dan 33 lonceng mulai bergetar. Suara bel menjadi semakin rumit, kemudian, 72 lonceng kecil berbunyi terus-menerus dan megah, itu mengejutkan. Beberapa dari mereka semua terkejut, mereka merasa bahwa di bawah pengaruh musik ini, ada perasaan ketidakpastian dan banyak hal yang benar-benar muncul di benaknya. Dia berpikir, ada apa? Dengan sangat cepat, wajah beberapa orang muncul seolah-olah mereka sedang tidur berbicara, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba khawatir, tiba-tiba linglung, lalu tiba-tiba terbangun. Orang bermata segitiga itu bahkan langsung duduk di udara dan mulai menangis. Mata Yun Xiao keruh, dan wajahnya menyedihkan. Dengan sentakan tiba-tiba, dia segera sadar, dan matanya mendapatkan kembali kejernihannya. Deretan lonceng sudah berhenti di matanya, mereka menggantung dengan tenang di udara, tanpa fluktuasi lagi. Namun, Yi Feng dan yang lainnya masih terjebak dalam ilusi, tidak dapat melepaskan diri, seolah-olah kebingungan di hati mereka tidak pernah berhenti. Yun Xiao mengulurkan tangan untuk mendorong Yi Feng menjauh, mencoba membebaskannya dari ilusi, tetapi pemandangan di sekitarnya berubah. Yang bisa dia lihat hanyalah dunia salju putih, dan dia berdiri sendirian di puncak-puncak yang tertutup salju. Murid Yun Xiao menyempit, dan ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Sejak dia diteleportasi dari aula utama Istana Bintang Kura-Kura Hitam, semua yang dia lihat adalah nyata, namun, setelah mengalaminya sendiri, jelas bahwa dia telah berada dalam ilusi demi ilusi, seolah-olah tidak ada habisnya. Yun Xiao mengulurkan tangannya, kepingan salju yang mengambang di tangannya dingin dan menyegarkan, dan itu sangat nyaman. Dia menyentuhnya dengan tangannya, itu nyata. Apa sebenarnya yang terjadi, Ying Luo? Yun Xiao berdiri sendirian di puncak yang sepi, sekilas, dia bisa melihat semuanya tertutup perak dan putih, dan langit tinggi. Tiba-tiba, salju yang turun di langit membeku. Bang bang bang, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya meledak satu persatu, masing-masing berubah menjadi kera berlengan panjang yang ganas, bulu di tubuhnya berdiri, dan ia menyerangnya dari segala arah dengan taring dan cakar yang tajam. Apa? Yun Xiao terkejut, dan wajahnya menjadi pucat. Ribuan dan ribuan tentara kera tidak hanya mengirim kedinginan ke tulang punggung seseorang, tetapi juga membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Adegan ini mirip dengan Mu Yijun. Tidak mungkin. Keringat dingin keluar di dahinya, matanya fokus dan memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan, berubah menjadi mata darah merah. Kekuatan aneh beriak di matanya, kemanapun dia melihat, kera ganas menghilang berbondong-bondong.
Yun Xiao 100% yakin bahwa sejak mereka diteleportasi dari aula utama, mereka telah jatuh ke dalam ilusi besar, dan 17 pintu pertama harus palsu. Adapun orang-orang di Istana Kegelapan, jika mereka mati di lingkungan 17 pintu, mereka akan benar-benar mati. Bahkan jika dia dicabik-cabik oleh kera ganas ini pada saat ini, dia juga akan berakhir dengan kematian. Saya mengintip yin di luar bambu, air di luar pohon, dan awan di luar puncak, apakah saya melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja? Energi spiritualnya melonjak dan memenuhi tubuhnya dalam sekejap, aura khusyuk dan suci muncul dari wajahnya. Dengan ekspresi tenang, dia membuat segel tangan di depannya dan tetap tidak bergerak. Pupil di matanya mengembun menjadi bentuk yang aneh, seperti formasi kecil, dengan sekilas, seolah-olah dia telah melintasi ruang dan waktu, melintasi zaman kuno. Burung datang untuk memata-matai orang, bulan mengintip anggur, dan salju mengintip buku, tetapi mereka melihat bahwa dia tidak berperasaan. Kekuatan murid bulan tiba-tiba terbuka, dan semua yang terlihat menghilang. Awan yang mengambang tersebar dalam sekejap, dan semua teknik berubah menjadi ketiadaan. Adegan di sekitarnya terus memudar, di bawah keterampilan ilahi murid bulan, mereka semua menjadi kosong. Fiuh, akhirnya keluar. Saat salju surut, dia menutup matanya dan kemerahan di wajahnya menghilang, menjadi pucat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mengambang di atas laut. Ada 18 pilar batu di permukaan laut, dan satu orang berdiri di atasnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang dari Laut Purba Dunia Bawah Utara, Duan Wuchang, dan yang lainnya. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi aneh. "Kamu di sini." Ketika Duan Wuchang melihat Yun Xiao, dia menyapanya sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak terkejut sama sekali. Yun Xiao melihat sekeliling, total ada 15 orang, dan 3 pilar batu kosong. Dia terbang ke bawah dan menempati salah satu dari mereka, lalu bertanya dengan heran, "Ada lebih dari 1000 orang, dan hanya 15 dari kalian yang tersisa. Kami datang dalam kelompok, yang lain mungkin masih terjebak di suatu tempat," kata Duan Wuchang. Yun Xiao berpikir sejenak dan setuju, Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan terjebak dalam ilusi besar semacam itu. Mungkinkah tempat ini masih menjadi ilusi? Mungkinkah semua orang juga terjebak? Sekilas, yang terlemah di antara 15 orang yang hadir adalah Kaisar Bela Diri Bintang 7 Puncak. Sungguh sulit dipercaya bahwa dia bisa menghentikan mereka. Duan Wuchang tertawa, "Ini bukan ilusi, ini adalah pusat dari 1000 labirin, ini memang ruang laut." 1000 labirin, mungkinkah itu ilusi besar dari sebelumnya? Yun Xiao bertanya. Xie Ting tertawa, "Itu benar, ini adalah alam ilusi besar di bawah aula utama Istana Bintang Kura-Kura Hitam, ada total 1000 perubahan, dan pengalaman setiap orang berbeda. Fakta bahwa Tuan Muda Yun bisa melarikan diri darinya menunjukkan betapa luar biasa kekuatannya." Duan Wuchang berkedip dan tersenyum, "Ada 2 cara untuk menembus 1000 labirin, salah satunya adalah bertahan dari 3 cobaan, dan yang lainnya adalah keluar dari ilusi dengan kekuatan ilahi yang besar, dan kesulitan dari 3 kesengsaraan itu berhubungan langsung dengan kekuatan orang yang mengalami kesengsaraan, terutama kesengsaraan terakhir, di mana kematian dapat dihidupkan kembali." Ada ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah Yun Xiao. Dalam kesengsaraan terakhir, kera ganas yang tak terhitung jumlahnya telah terjerat di dalamnya. Jika dia tidak menggunakan keterampilan ilahinya, dia akan berada dalam masalah besar. Wajahnya sedikit kemerahan, tetapi menggunakan energi spiritualnya untuk menggunakan teknik mata memang sangat melelahkan. "Lalu bagaimana situasinya di sini?" tanyanya. "Sepertinya kamu sedang menunggu sesuatu." "Hehe, kamu benar," Mu Jie menimpali, "kita tidak bisa melangkah lebih jauh, jadi kita hanya bisa menunggu." "Tunggu." Yun Xiao tampak bingung. Mu Jie terkekeh, "Tata letak tempat ini sangat sederhana, namun, itu juga yang paling sulit untuk dilewati. Ada batasan pemicu batas dalam domain laut ilusi ini." "Apa batasnya?" tanya Yun Xiao. "Apa batasnya?" Petik 2. Dia tidak asing dengan pembatasan semacam ini, banyak alam rahasia memilikinya, misalnya, pembatasan usia di Gunung Meru juga menjadi pemicu batas. Mu Jie berkata, "Ini semacam batas kekuatan yang ekstrim, kekuatan di area ini harus mencapai tingkat tertentu sebelum dapat dikonversi, namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan ini."
Apa? Yun Xiao mengerutkan kening, jika nilai ekstrim dari kekuatan itu tidak terbatas, apakah itu berarti saya akan terjebak di sini selamanya? Duan Muchang tertawa, ada batasan untuk kekuatan seorang pria, tidak peduli seberapa besar batas ini, itu tidak akan melebihi kekuatan orang yang memasangnya saat itu. Selain itu, dengan berlalunya 100.000 tahun, kekuatan pembatasan juga akan sangat berkurang. Jika kita masih tidak bisa melewati setelah kita memiliki lebih banyak orang, kita akan menerobos dengan paksa. Su Xieting juga berkata, aku sudah melihatnya, kunci area ini ada pada 18 pilar giok ini, jika kita tidak bisa melewatinya, kita bisa bekerja sama untuk membuka segel, seharusnya tidak menjadi masalah. Saya mengerti. Yun Xiao mengangguk, saya mengerti. Dia juga menunggu dengan ketenangan pikiran dan menghabiskan beberapa harta surgawi untuk memulihkan diri. Dari waktu ke waktu, para ahli akan muncul di laut, setelah melihat semua orang, mereka memiliki keraguan yang sama, dan beberapa orang yang akrab akan menjelaskan. Setelah lebih dari setengah hari, 70 hingga 80 orang telah berkumpul di laut. Kekuatan setiap orang berbeda, seperti yang diharapkan. Kekuatan ilusi yang mereka temui berbeda, bukan berarti semakin tinggi kekuatan seseorang, semakin mudah untuk dilewati. Semua orang berdiri dengan tenang di udara di atas laut dan berdiskusi dengan suara rendah. Ada 18 orang yang berdiri di atas pilar giok, dan mereka semua berkultivasi dengan tenang dengan wajah tanpa ekspresi. Tiba-tiba, ada fluktuasi lain di ruang angkasa, seorang pria jangkung dan kurus dengan pakaian linen muncul di laut, dia tertegun pada awalnya, lalu dia mengerutkan kening. Ketika seniman bela diri di sampingnya melihat orang ini, mereka terkejut dan buru-buru mundur. Pria kekar itu menyeringai dan meraih ke udara, menarik pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri tingkat rendah keluar, datang dan ceritakan apa yang terjadi di sini. Wajah penguasa bela diri tingkat rendah menjadi pucat, dia sepertinya sangat takut pada orang ini, dia memberitahu pria itu semua yang dia ketahui dengan cara yang tunduk. Saya mengerti. Pria kekar itu melihat sekeliling dan mengerutkan kening, dia mendengus, ada begitu banyak orang di sini, tetapi ruangnya masih belum dibuka, siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa 18 orang itu berdiri di atas pilar batu, wajah mereka tenang dan mata mereka tertutup, seolah-olah mereka tidak terganggu oleh dunia luar. Apa? Dalam sekejap, dia muncul di sebelah Yun Xiao, dia melepaskan auranya dan menekannya pada Yun Xiao saat dia berteriak, buka matamu. Yun Xiao mengerutkan kening saat dia perlahan membuka matanya dan berkata, ada apa? Pria kekar itu mendengus dingin dan berkata, aku sedikit lelah karena terbang, biarkan aku memiliki pilar ini dan kamu bisa tersesat. Dia mengangkat jari tengahnya dan berkata dengan sinis, Kaisar bela diri bintang 7 ingin menempati ruang. Kamu yang terlemah dari 18, jadi posisi ini milikku. Yun Xiao mengabaikannya dan terus menutup matanya untuk mengatur pernapasannya, dia hanya memulihkan sedikit energi primordial yang telah dia konsumsi ketika dia menggunakan skill ilahi. Wajah pria kekar itu tenggelam dan matanya dipenuhi amarah, dengan kilatan cahaya dingin, dia mengirim tendangan terbang. Dengan kilatan lampu hijau, teknik kakinya begitu cepat sehingga udara meledak, dan dampaknya berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung mengenai kepala Yun Xiao. Ah! Hati banyak orang bergetar hebat, kepala pemuda di depan mereka akan meledak, mereka tidak tahan menatapnya dan buru-buru memalingkan wajah mereka. Ledakan! Tubuh bagian atas Yun Xiao meledak, tapi itu bukan kekacauan berdarah seperti yang dibayangkan semua orang, sebaliknya, guntur hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak. Petir hijau menyebar seperti naga, lalu melintas di udara dan berkumpul lagi, berubah menjadi penampilan Yun Xiao dengan niat membunuh di matanya. 5 jari tangan petir raksasa itu mengepal, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, cincin petir jatuh dan menangkap pria kekar dengan pakaian linen. Apa? Mata pria kekar itu dipenuhi dengan ketakutan, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan petir hijau. Aku sedikit lelah, jadi aku bisa pergi dan mati. Aura pembunuh muncul dari tubuh Yun Xiao saat bola petir terbang keluar dari tangannya, petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti sayap, dan rune terbang ke seluruh langit. Ark, tidak, jangan. Ledakan. Bola petir meledak di tubuh pria kekar itu,
dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Seluruh tubuh pria kekar itu tampak membeku, mulutnya masih terbuka lebar karena ketakutan, tetapi kekuatan hidupnya berangsur-angsur menghilang saat dia jatuh dari langit. Huala, mayat itu jatuh ke laut, dan setelah memercikkan lingkaran ombak, ia tenggelam tanpa jejak. Hampir 100 orang yang berdiri di udara semuanya menghirup udara dingin, mereka merasakan hawa dingin melonjak di tulang punggung mereka, dan tubuh mereka langsung menjadi dingin. Kaisar bela diri bintang 8 dibunuh oleh lawannya dalam satu gerakan. Banyak orang menelan ludah, mengingat wajah Yun Xiao dengan jelas di benak mereka dan mengingatkan diri mereka sendiri untuk tidak memprovokasi dia. Orang-orang di 18 pilar juga membuka mata mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk dapat membunuh Kaisar bela diri bintang 8 dengan satu gerakan, kekuatannya setidaknya harus mencapai level Kaisar bela diri bintang 9, namun, orang di depannya jelas hanya Kaisar bela diri bintang 7. Mata indah Duan Muchang berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, itu seperti yang dia harapkan. Di sisi lain, wajah Yuan Hai yang gelap menjadi suram, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Aku telah membunuh Kaisar bela diri bintang 8, jadi aku harus menunggu lebih banyak orang, Mu Jie terkekeh. Setelah pria kekar itu terbunuh, seluruh wilayah laut menjadi jauh lebih sunyi, semua orang menunggu dengan tenang, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah lagi. Jumlah orang terus meningkat ketika ada lebih dari 100 orang, Yi Yan dan Yi Feng muncul di langit di atas laut. Beastmaster dengan mata segitiga dan dua lainnya tidak terlihat. Saat pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri lainnya masuk, 18 pilar giok tiba-tiba menyala. Ekspresi 100 orang itu berubah saat mereka melihat dengan bingung. Sinar cahaya melesat keluar dari pilar dan terhubung satu sama lain, membentuk segala macam pola rumit di permukaan laut. 18 orang itu semuanya diam dan tidak bergerak, tidak terganggu oleh fenomena aneh di depan mereka, cahaya formasi berevolusi di bawah kaki mereka, dan segera, cahaya itu memancar ke segala arah, menutupi 100 mu. Dalam sekejap, cahaya formasi yang beriak tiba-tiba menghilang. Seluruh ruang berubah, dan laut menghilang, semua orang tercengang. Semua orang berada di aula besar yang mencakup area seluas 100 mu, mereka tidak asing dengan aula ini, itu adalah aula utama Istana Bintang Kura-Kura Hitam. Apa, mungkinkah setelah berputar-putar dan nyaris lolos dari kematian, dia kembali? Sialan kamu, aku datang ke sini hanya karena salah satu lenganku patah, mana yang mengatur ini untuk bermain dengan kita? Aku akan merobohkan tempat ini. Salah satu senjata tingkat mendalam intrinsikku hilang di alam ilusi itu. Segala macam kutukan dan keluhan muncul, dan kemarahan gila menyebar di antara kerumunan. Namun, suara semua orang berangsur-angsur melemah, dan pada akhirnya, itu menjadi sangat sunyi. Ini karena mereka menyadari bahwa 18 orang yang berdiri di aula utama semuanya mengamati sekeliling mereka dengan cermat, mereka tidak panik seperti mereka. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa meskipun aula ini persis sama dengan aula utama sebelumnya, mereka tidak berada di tempat yang sama. Su Xieting berkata perlahan, tempat ini seharusnya menjadi ruang yang tumpang tindih, di mana Istana Bintang Kura-Kura Hitam asli berada, dari tampilannya, pengaturannya. Cukup sederhana, saya akan menyiapkan 1000 formasi yang membingungkan di atas aula utama Istana Bintang yang sebenarnya, lalu memproyeksikan aula utama Istana Bintang melalui 1000 formasi yang membingungkan ke pantai seberang. Tapi tidak ada apa-apa di aula ini. Yuan Hai yang gelap berkata dengan wajah muram. Paman Buyut Xieting berkata, itu tidak sepenuhnya benar, bukankah ada tablet batu di sana? Harus ada beberapa catatan. Semua orang mengikuti pandangannya, dan benar saja, di sudut biasa-biasa saja, ada tablet batu sepanjang 7 kaki, ukiran di atasnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Semua orang terbang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tablet batu itu sehalus jade, dan tidak ada satu kata pun di atasnya, hanya ada jimat kuning muda yang menempel di bagian atas tablet. Berhenti, seseorang mengulurkan tangan untuk melepas jimat itu, tetapi Su Xieting menghentikannya dengan teriakan. Pria itu menarik tangannya dengan kesal, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Rune ini sangat aneh, aku bahkan tidak mengenali satu rune pun di atasnya. Mu Jie tidak bisa menahan ekspresi aneh saat dia menatap jimat itu dengan linglung.
Di sisi lain, mata Yun Xiao berbinar, dan hatinya bergetar. Rune samar pada jimat itu adalah karakter maha kuno, yang masing-masing kehilangan goresan, seperti karakter yang diukir di pilar batu Istana Kaisar Laut. Karena karakter kuno maha dibentuk oleh kondensasi aturan, benda biasa tidak tahan, oleh karena itu, satu goresan harus dihilangkan saat dicetak. Su Xieting menatap jimat itu sebentar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Duan Wuchang berkata, tidak ada apa-apa di sini, mungkin ada mekanisme tersembunyi, kita hanya bisa menemukan petunjuk dari tablet batu ini. Jimat ini sangat berharga, kata Xieting, itu harus menjadi jimat ilahi yang berisi kekuatan tingkat ke-10, saya hanya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa. Jimat ilahi level 10. Semua orang terkejut, dan mata mereka bersinar. Orang yang ingin melepasnya sebelumnya bahkan lebih jengkel, dan berkata, barang tanpa pemilik, siapapun yang melihatnya mendapatkannya. Xieting meliriknya dan berkata, jika itu masalahnya, coba lepaskan jika kamu masih menginginkan lebih. Pria itu tertegun sejenak sebelum dia sangat gembira, dia tertawa dan berkata, bagus. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Tidak ada fluktuasi ki spiritual pada tablet batu ini sama sekali, seharusnya sudah lama habis. Dia mengulurkan tangannya dan meraih jimat itu, tetapi tidak bergerak sama sekali. Ekspresi pria itu sedikit berubah, dan dia segera mengaktifkan kaisar ki-nya. Kali ini, dia dengan mudah melepas jimat itu berkedip dengan cahaya kuning, dan karakter kuno maha yang tidak lengkap mulai berubah, struk yang hilang secara bertahap ditambahkan. Semua orang merasakan kekuatan yang besar dan melonjak-melonjak, dan mata mereka terbuka lebar. Pria itu juga sedikit takut, tetapi dia juga terkejut, kekuatan pada jimat itu berangsur-angsur stabil, dan akhirnya, semua karakter kuno maha melintas dan menghilang, berubah menjadi penampilan jimat biasa. Hahaha, aku baik-baik saja. Pria itu sangat gembira, dengan membalikkan tangannya, dia menyingkirkan jimat itu. Dia memandang kerumunan dengan bangga dan berkata, maaf, Anda membiarkan saya menang, harta karun pertama Istana Bintang akan menjadi milikku. Meskipun dia merasakan banyak tatapan jahat dan kejam, dia yakin bahwa dia bisa meninggalkan aula segera setelah dia melangkah keluar dari aula. Kata-kata di tablet batu. Tiba-tiba, seseorang memanggil dan semua orang buru-buru melihat ke atas, mereka melihat bahwa di mana jimat itu dilepas, 9 kata kecil memang muncul. Mata indah Duan Wuchang berbalik saat dia melihat 9 kata kecil dan membacanya dengan lembut, jangan lepaskan jimat ilahi. Jangan lepaskan jimat ilahi. Semuanya, hehe, apa maksudmu? Muyu memelototinya dan mengutuk, kata-kata ini ada di bawah jimat kuning dan hanya dapat dilihat jika jimat dilepas, mereka sengaja mempermainkan kita. Benar, sekarang sudah terungkap, apa yang harus kita lakukan? Semua orang mulai bergumam, dan banyak orang berteriak, haruskah saya melakukan apa yang Anda katakan dan menempelkannya kembali? Wajah pria yang telah memperoleh jimat ilahi menjadi gelap, dia berkata dengan dingin, item ini sudah milikku, jangan pernah memikirkannya. Su Xieting juga menangkupkan dagunya di tangannya dan merenung, dia berkata, ini memang agak aneh. Saat dia selesai berbicara, 2 kata besar tiba-tiba muncul di permukaan halus tablet batu, tekan kejahatan. Karakter-karakter itu ditulis dengan karakter kuno dan bersinar dengan warna emas samar, tiba-tiba, mereka menghilang. Sebuah retakan kecil muncul di seluruh tablet batu, dan itu tumbuh semakin besar, dalam sekejap, seluruh tablet batu ditutupi dengan retakan lebat. Ledakan, di depan mata semua orang, itu mengeluarkan ledakan ringan dan berubah menjadi tumpukan bubuk halus. Ini Bian. Yun Xiao menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan malu, aku punya firasat buruk tentang ini. Aku juga, kata Muyu. Keduanya saling memandang, tiba-tiba, suara kuno yang dalam datang dari aula, rasa pembusukan menyebar seolah-olah binatang kuno tidur telah terbangun. Hati semua orang bergetar, dan mereka segera menjadi waspada, bahkan menyebabkan kepanikan. Tenang, Yuan Hai yang gelap berkata dengan suara yang dalam, 100.000 tahun telah berlalu, dan bahkan hal-hal yang paling kuat pun telah menjadi ampas. Itu benar, Tuan Yuan Hai benar. Dengan kekuatan gabungan kita, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali seorang ahli negara yang saleh datang, kata Duan Wuchang dengan tenang, dan di bawah langit ini, para ahli alam dewa telah lama menghilang.
Begitu mereka berdua berbicara, semua orang segera tenang, membiarkan suara kuno bergema di aula. Kehancuran dan kesedihan, mereka berkeliaran. Mendengarkan dengan seksama, perasaan sunyi dan sunyi menyebar di hati semua orang, seolah-olah semuanya kuno, waktu telah lama berlalu, dan hanya suara dekaden ini yang tersisa di dunia. Tiba-tiba, lampu hijau berkedip di aula, dan mayat busuk muncul, seluruh tubuhnya busuk tak bisa dikenali. Saat muncul, mata zombie terbuka lebar, itu tidak memiliki bola mata sama sekali, dan menyerang dengan raungan keras. Berdasarkan deskripsi Yun Xiao, mereka tidak terlalu memikirkan zombie itu, dan tidak menganggapnya menakutkan. Di sisi lain, mata Mu Jie berbinar dan berkedip dengan cahaya yang tajam. Saat semua orang waspada, dia melompat dan cincin cahaya hijau terbang keluar dari tangannya, dia membanting telapak tangannya ke zombie. Ledakan. Kekuatan telapak tangan mengenai dadanya, menciptakan lubang besar. Lampu hijau menyebar ke tubuh zombie dan meledak ke segala arah. Pupil Mu Jie menyusut dan lapisan cahaya abu-abu muncul di matanya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu, dia menjentikkan kelima jarinya dan sinar cahaya terbang keluar dari tangannya. Sinar cahaya tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi jaring laba-laba seukuran telapak tangan, total ada lebih dari 10 dari mereka, dan mereka ditarik ke udara. Dia melihat ada beberapa serangga kecil yang tertutup di setiap jaring, dan mereka menggeliat. Mu Jie sangat gembira, dia tiba-tiba membentuk segel tangan dengan satu tangan dan menarik jaring ke udara. Dengan kilatan lampu hijau, 10 jaring aneh disatukan. Tiba-tiba, serangga meledak dengan sendirinya, berubah menjadi gas. Beracun hijau kental yang tersebar di udara. Apa? Mu Jie terkejut, jaring besar itu menyelimuti bola gas beracun saat jatuh, dia mendengus marah dan mengayunkan tangannya. Jaring hijau segera menyusut menjadi bola dan melesat seperti panah tajam. Ledakan. Panah tajam meledak di kehampaan di kejauhan, gas beracun hijau menyembur keluar dan perlahan memudar. Ark, benda ini memiliki tubuh abadi. Salah satu warriors berteriak ketakutan, mayat yang telah dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan Mu Jie bergerak di tanah seperti segumpal daging busuk, itu perlahan berkumpul bersama dan mengembun menjadi mayat. Namun, itu bahkan lebih menakutkan dan menjijikkan dari sebelumnya, dan itu juga mengeluarkan bau yang menyengat yang membuat orang merasa mual. Tuan Mu Yu, apa yang terjadi? Duan Mu Chang bertanya. Wajah Mu Jie sangat suram saat dia dengan dingin berkata, seperti yang saya harapkan, mayat-mayat ini dikendalikan oleh boneka mayat yang sangat kuat, selama boneka mayat tidak mati, mayat itu tidak akan jatuh. Duan Mu Chang bertanya, boneka mayat adalah serangga yang berubah menjadi gas beracun. Bagaimana kita bisa membunuh boneka mayat ini? Mu Jie berkata, boneka mayat ini berbeda dari yang saya harapkan, mereka tidak terlalu kuat, tapi tidak mudah untuk membunuh mereka, jadi cara terbaik adalah dengan menggunakan api. Api, teknik terkuatku adalah api. Ekspresi terkejut melintas di mata salah satu seniman bela diri, dia segera membuat segel tangan dan membuka mulutnya, menembakkan garis api yang sangat besar. Api langsung menelan zombie, dan seluruh tubuhnya terbakar, berderak saat dibakar. Sesaat kemudian, zombie itu direduksi menjadi tumpukan daging hangus, meninggalkan sosok manusia yang masih mengeluarkan asap tebal. Namun, yang membuat semua orang ngeri, sosok itu bergerak, lalu mengangkat tangannya, menekuk kakinya sedikit, dan menembak, menyerang pria yang bernapas api dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Pria itu menjerit menakutkan, tubuh zombie memancarkan tekanan yang sangat kuat, menyegel ruang di sekitarnya. Kilatan dingin melintas di mata Duan Mu Chang, dia mengangkat tangannya dan dengan anggun membentuk jari berbentuk teratai dan menunjuk ke arah pria itu. Ledakan. Kepala zombie meledak dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tertiup angin. Namun, headless zombie yang jatuh ke tanah berdiri lagi. Kali ini, wajah semua orang berubah menjadi hijau, dan mulut mereka terbuka lebar, bagaimana mereka bisa bertarung. Mu Jie mendengus dingin, jangan mempermalukan diri sendiri dengan menggunakan api biasa, hanya api iblis peringkat 8 yang bisa membuat boneka mayat ini takut padamu, dan ini hanya boneka mayat peringkat terendah, di tempat di mana sejumlah besar boneka mayat tingkat rendah berkumpul, pasti akan ada yang tingkat tinggi. Aku tidak percaya bahwa hanya api surgawi yang bisa menyakitinya.
Dark Lord Yuan Hai mendengus dan melepaskan bola ki dingin dari tangannya, dia meraih kehampaan dan berteriak, "Ha!" Awan air berkumpul di udara dan membekukan zombie tanpa kepala. Kemudian, itu meledak dengan keras dan berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya, tidak meninggalkan tulang. Yin Qi yang dingin dari istana gelap Beiming memang kuat. Mata Mu Jie menyipit saat dia berkata. Sedikit kebanggaan melintas di wajah Laut Purba Dark Lord saat dia berkata, jika hanya zombie level ini, aku sendiri akan cukup untuk berurusan dengan 100.000 dari mereka. Setelah zombie mati, aula berkedip dengan lampu hijau lagi, diikuti oleh 2 dan 3 sinar cahaya lagi. Pada awalnya, ada kilatan lampu hijau yang konstan, dan dengan setiap kilatan cahaya, zombie akan muncul. Dalam sekejap, ratusan mayat membusuk memenuhi udara di atas aula. Mengelilingi semua orang, rambut semua orang berdiri, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak takut dengan penampilan zombie, tetapi mereka takut dengan tubuh abadi yang pernah mereka lihat sebelumnya. Yun Xiao tertawa, jangan takut, semuanya, bukankah Tuan Yuan Hai mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengirim 10.000 orang? Jika semua orang takut, itu berarti mereka tidak mempercayai Tuan Yuan Hai. Benar, dengan Tuan Yuan Hai di sini, apa yang kamu takutkan? Mulut Mu Jie juga tersenyum lebar. Dark Lord Yuan Hai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, membunuh zombie ini bukan masalah, tapi mengapa aku harus membantumu banyak sampah? Wufu ini, kata-kata Tuan Yuan Hai terlalu menyakitkan, kita semua terjebak di Istana Bintang, siapa yang tahu bahaya apa yang mungkin kita hadapi nanti, bukankah seharusnya kita saling membantu? Petik 2. Seorang prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam saat putus asa, yang segera menerima tanggapan dari kerumunan, dan mereka semua mulai mengkritik. Hehe, bagaimana bisa ada makan siang gratis di dunia ini? Laut Purba Utara yang gelap tidak marah, sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, jika Anda ingin mendapatkan perlindungan tuan tua ini, Anda dapat datang ke belakang tuan tua ini, namun, setelah meninggalkan Istana Bintang ini, kamu akan berutang budi kepada tuan tua ini dan harus melakukan satu hal untuk tuan tua ini. Ini Bian. Suara semua orang menjadi lebih lembut dan mereka terdiam, meskipun metode pemerasannya tidak tahu malu, tidak ada yang perlu dikatakan. Lagi pula, Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan, dan tidak ada yang memaksa Anda. Setelah zombie muncul, mereka sepertinya baru saja terbangun dari tidur nyenyak, mereka mulai menggerakkan anggota tubuh mereka perlahan dan memuntahkan awan gas beracun. Seluruh langit dipenuhi dengan bau yang membuat orang merasa mual. Banyak orang mulai bergerak dan berdiri di belakang orang-orang dari Istana Kegelapan, kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri di bawah alam bela diri tertinggi, ada juga beberapa seniman bela diri tingkat rendah yang tidak percaya diri, mereka juga berdiri di belakang orang-orang dari Beiming Istana Kegelapan dengan wajah muram. Wajah Dark Lord Yuan Hai mekar dengan kegembiraan saat dia melihat zombie, tidak peduli bagaimana dia melihat mereka, dia menganggapnya lucu. Fang Shi, lindungi semua orang, biarkan ahli yang merasa benar sendiri dan tidak masuk akal itu pergi. Laut Purba Utara gelap menginstruksikan dan tersenyum, setiap dari kalian dapat berubah pikiran kapan saja. Iya, Fang Shi berjalan keluar dari belakangnya, cahaya dingin melintas di tangannya saat dia menyapu tombak panjangnya. Jejak es terbentuk di udara, membentuk lingkaran besar, itu memancarkan udara dingin yang menakutkan dan melindungi semua orang di belakangnya. Zombie yang memenuhi langit berangsur-angsur menjadi lebih aktif, satu persatu, mereka membuka mata dan mulai bergegas turun. Sebenarnya, tidak perlu terlalu takut, kata Mu Jie, selama kamu cukup kuat, kamu akan bisa menghancurkan tubuh mereka menjadi berkeping-keping. Dia dengan santai melambaikan telapak tangannya, dan lampu hijau tiba-tiba menyebar, meledak ke tubuh zombie. Ledakan besar terjadi dan lampu hijau muncul, langsung meniup zombie menjadi abu. Namun, dengan kekuatannya, setelah bertukar beberapa pukulan dengan zombie, mereka terbang menuju Fang Shi dengan ekspresi yang berubah. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, kelompok itu masih berani bertarung, tetapi jumlah zombie jelas berada di atas angin. Saat tombak es besar terbang di udara, zombie tampak sedikit takut dan tidak berani terbang. Setelah
Duan Muchang menghancurkan beberapa zombie, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Untuk benar-benar membunuh boneka mayat itu, setiap serangan akan menghabiskan banyak kekuatan asal, yang jauh lebih melelahkan daripada membunuh seniman bela diri dengan peringkat yang sama. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa menahannya sama sekali jika ini terus berlanjut. Tuan Muyu, apakah Anda punya cara untuk menghadapi zombie ini dalam skala besar? Duan Muchang bertanya, bersambung.